Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Setahun beraksi dengan jumlah korban yang tak terhitung, pelaku begal payudara di kota Tegal akhirnya ditangkap. Ribuan lampion terbang di langit Candi Borobudur, Magelang sebagai puncak perayaan Hari Tri Suci Waisak. Meski Idul Adha masih sebulan lagi, 500 lebih ekor kambing kurban dari sebuah peternak di kota Semarang sudah laku terjual. Karena ban pecah, minibus yang membawa keluarga jemaah haji asal Tegal terguling di Jalan Tol Solo Semarang wilayah Sidoarjo Kota Salatiga. Akibatnya 8 jemaah haji menderita luka-luka. Minibus anggota keluarga jemaah haji asal desa Bumijaya Tegal terbalik di Jalan Tol Solo Semarang jalur B, wilayah Sidoarjo Kota Salatiga Minggu siang. Dari video amatir, belasan penumpang tampak syok. Sekitar 8 penumpang menderita luka-luka, mayoritas menderita patah tulang. Kecelakaan tunggal terjadi saat minibus dalam perjalanan pulang dari asrama Haji Donohudan menuju Kabupaten Tegal usai mengantar anggota keluarga yang hendak menunaikan ibadah haji. Namun setiba di lokasi, ban kiri belakang minibus pecah sehingga oleng dan terbalik. Di mana kronologisnya adalah KBM keluar jalan dari arah Solo menuju Semarang. TKP mengalami pecah ban belakang kiri dan oleng, tidak bisa konsentrasi sehingga terguling. Seluruh korban luka dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan, sementara bangkai minibus dibawa ke kantor Satlantas Kepolisian Resor Salatiga. Yulianto melaporkan dari kota Salatiga. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Brebes siap berangkat ke Tanah Suci. Sayangnya 3 jemaah gagal menjalankan ibadah haji. Sebanyak 825 jemaah calon haji yang terbagi dalam 4 kloter diberangkatkan dari Gedung Islamic Center ke Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jumat lalu. Sementara 3 jemaah calon haji gagal berangkat. 1 jemaah meninggal dunia, 1 jemaah sakit, dan 1 jemaah batal berangkat karena istrinya sakit. Para jemaah calon haji diminta menjaga kesehatan karena rangkaian ibadah haji di Tanah Suci memerlukan kondisi fisik yang prima. Yang pertama, karena ini kan ibadah yang penuh dengan nuansa fisik ya. Pertama tentu yang paling utama jaga kesehatan. Ya, baru berikutnya memang ikuti saja yang sudah diajarkan selama bimbingan haji, kemudian saat manasik, dan sekarang yang terus-menerus diajarkan dan diarahkan oleh pendamping haji. Saat ini, kuota haji untuk Kabupaten Brebes sekitar 1.000 orang. Pemda mengajukan penambahan kuota menjadi 2.000 orang untuk musim haji mendatang. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes. Memanfaatkan musim haji, seorang reparasi tas mendulang keuntungan hingga jutaan rupiah. Ia membuka jasa reparasi tas bagi jemaah di Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Musim haji mendatangkan berkah bagi Prabowo, pemilik jasa reparasi tas di Gedung Arafah, Komplek Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali. Ia dibanjiri permintaan reparasi tas oleh para jemaah calon haji yang menunggu diberangkatkan ke Tanah Suci. Tas para jemaah calon haji ini bukannya rusak, namun ditambahkan tali agar bisa dilingkarkan ke pinggang jadi lebih aman dan mudah dibawa. Pemasangan tali tas membutuhkan waktu sekitar 5 menit dengan harga Rp30.000 saja. Dalam sehari, Prabowo bisa mengerjakan 50 tas haji. Diperbaiki itu sebenarnya sudah baik, cuma untuk kenyamanan dan keamanan saja gitu. Ya kalau paling banyak itu paling sekitar 50 biji tas. Tas haji dipakai setiap saat selama di Tanah Suci karena berguna untuk menyimpan paspor, uang, ponsel, dan barang berharga lainnya. Oleh karena itu, tas harus aman dan mudah dipakai agar tidak mengganggu jalannya ibadah haji. Iya, tambah tali. Biar enak, nanti kan orang kedodoran. Untuk nyimpen berkas-berkas penting.
paspor dan lain-lain, uang kemungkinan. Adanya jasa reparasi tas di dalam komplek asrama haji Donohudan mempermudah jemaah calon haji jika ada kerusakan pada tas. Pada musim haji seperti sekarang ini, Prabowo bisa meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Kurang dari 1 bulan, peternak kambing di Kota Semarang mulai kebanjiran pesanan hewan kurban. Bahkan kambing kurban yang terjual sudah lebih dari 500 ekor. Peternak kambing di Jatibarang, Kecamatan Mijek, Kota Semarang lagi sibuk-sibuknya meladeni pesanan. Bagaimana tidak, perayaan Idul Adha kurang dari sebulan lagi. Pesanan hewan kurban datang dari berbagai pihak, mulai dari warga, pengurus masjid sampai yayasan. Bahkan pembelinya datang dari luar Kota Semarang seperti Karanganyar, Sragen, Tegal, dan Pekalongan. Tercatat sudah lebih dari 500 ekor kambing yang terjual. Warga sengaja membeli kambing jauh-jauh hari sebelum harga hewan kurban naik mendekati hari raya. Partai besar itu hari ini ada 24 ekor yang sudah ditimbang tadi untuk Idul Adha. Hari ini ada 24 ekor nimbang. Biasanya untuk yayasan atau masjid-masjid itu. Harga untuk kambing kurban di tempat ini dimulai dari 1,8 juta rupiah hingga 5,7 juta rupiah tergantung bobot kambingnya. Diprediksi penjualan kambing kurban akan terjual lebih dari 1.000 ekor mendekati perayaan Idul Adha. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. PSSI menunjuk Stadion Manahan menjadi lokasi penyelenggaraan kualifikasi Grup K Piala Asia U23 September mendatang. Dalam babak penyisian Piala Asia U23 itu, Timnas Indonesia tergabung dalam Timnas Turkmenistan dan Taiwan. Kepastian Stadion Manahan sebagai salah satu tuan rumah babak kualifikasi Piala Asia U23 disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di sela-sela tinjauannya ke Stadion Manahan Minggu siang. Erick Thohir menyampaikan fasilitas yang dimiliki Stadion Manahan memenuhi persyaratan untuk gelaran pertandingan tingkat internasional. PSSI juga telah berkomunikasi dengan AFC dan FIFA untuk mempertimbangkan Stadion Manahan sebagai venue pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 Grup K. Dalam hal ini, Timnas Indonesia akan bergabung bersama Timnas Turkmenistan dan Taiwan. Kami berkomunikasi dengan FIFA dan AFC untuk mempertimbangkan fasilitas ini dapat digunakan untuk salah satu babak penyisihan yang ada 11 grup, ini salah satunya di sini, untuk kejuaraan AFC U23. Wakil Wali Kota Solo mengaku merasa terhormat dengan ditunjuknya Stadion Manahan sebagai tuan rumah pertandingan kualifikasi Grup K. Percayaan inilah yang harus kita bangun bersama-sama seluruh stakeholder di Kota Surakarta, khususnya stakeholder sepak bola, bagaimana menjadi tuan rumah yang baik, tidak hanya menjaga Kota Surakarta tetapi menjaga Indonesia, agar seluruh momen-momen penting dalam rangka memajukan olahraga sepak bola ini mendunia lewat Stadion Kota Surakarta. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 berlangsung pada tanggal 4 sampai 12 September 2023. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.